Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai perkuliahan visual branding pada sesi pertemuan ke-6 bersama Ibu Elida. Enam ini telah banyak ya yang kalian telah pelajari bagaimana tentang visual branding itu, mulai seperti apa, kemudian bagaimana kalian mengenal bahwa tiap merek itu masing-masing memerlukan identitas secara visual. Nah, sekarang bagaimana identitas visual ini kita ada kaitannya erat dengan desain kemasan. Baik, kita akan masuk ke materinya, yaitu mengenai produk kemasan. Di sini produk kemasan yang ada itu mempunyai fungsi utama, seperti yang telah Ibu sampaikan, bahwa produk tersebut sehingga terhindar dari perubahan cuaca ataupun untuk menjaga kualitas dari produk makanan atau pakaian atau juga bisa produk baju misalkan dan banyak teknologi, banyak hal ya produk-produk ini. Seiring berkembangnya waktu, produk kemasan ini berkembang dengan adanya kompetitif yang saling bersaing ya antar kompetitor satu, sehingga perlu adanya inovasi dalam desain, baik dalam bentuk, warna, ukuran, tekstur, sehingga ini perlu diperhatikan sekali untuk para calon desainer, khususnya kalian ya yang belajar. Kemasan di sini juga penting ya, karena dalam branding, pemilik usaha tuh ingin membentuk brand awareness yang menarik di mata konsumen. Bentuk desain kemasan yang menarik ini merupakan hal yang penting. Selain bentuk kemasan yang menarik, fungsinya tetap ada, dan ergonomisnya juga perlu diperhatikan dalam suatu kemasan. Seperti pada desain berikut ini, kita lihat misalkan pada contoh bentuk desain kemasan makanan pizza ya, ini terlihat pada gambar di layar. Untuk pizza ini dia terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, pada gambar ini terlihat bagaimana bentuk desain kemasannya menginformasikan kepada para audiens atau para konsumen yang membeli bagaimana cara penggunaannya, bentuknya, apakah ini untuk makanan atau untuk barang. Di sini terlihat ya dari bentuk desain yang menarik maupun cara operasional dari segi ergonomisnya. Berikutnya adalah desain kemasan dari anggur ya, buah. Di sini kita dapat menganalisa mengapa anggur tersebut pada bagian sisinya dia terlihat ada berbentuk seperti sarang lebah atau ada jaring-jaring ya di bentuknya. Di sini fungsi utamanya adalah pertama, kemasan dari buah itu harus bisa melindungi dari kelembapan atau cuaca yang panas dan agar melindungi buah tidak lekas cepat busuk ya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya sirkulasi udara sehingga desainnya seperti ini. Kemudian mengapa dia bentuk untuk handle pegangannya kecil ya, hanya untuk jari saja. Karena desain untuk anggur ini dapat menginformasikan bahwa dia itu dalam jumlah terbatas ya, jadi tidak dijual misalkan dalam jumlah, besar anggurnya, tapi untuk jumlah terbatas. Sehingga dapat kalian pahami bahwa bentuk desain itu mempengaruhi apa yang ingin dikasih sampaikan, konsep desainnya bagaimana. Ini penting untuk kalian perhatikan. Berikutnya kita melihat desain kemasan untuk bunga mawar ya. Di sini bunga mawar ataupun bunga tulip, dia mempunyai bentuk yang beraneka ragam. Seperti untuk bagian handle, mengapa dia selebar telapak tangan kita? Itu ada tujuannya adalah untuk mempermudah ketika membawanya. Lalu bagaimana posisinya? Mengapa ada kancing pengait di bagian samping? Itu dari segi perlindungan, fungsinya adalah bunga tidak mudah terjatuh. Kemudian sisi yang lain untuk merekatkan untuk menggabungkan atau mengkaitkan antara bunga yang satu dan bunga yang lain agar tidak terpisah ketika dibawa atau berjatuhan. Jadi di sini penting ya bagaimana desain kemasan ini. Jadi pada desain kemasan memiliki bentuk yang unik, menarik, sehingga terlihat dari buah anggur adanya kisi-kisi udara, tidak cepat busuk. Ya ini ya yang tadi sudah Ibu sampaikan.
Berikutnya, ini bagaimana dengan desain nih? Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba untuk bagaimana ide menurut kalian? Iya. Desain di sini dapat terlihat bahwa bagaimana bentuk itu bisa beraneka ragam ya inspirasinya. Kalian bisa menggunakan dengan inspirasi dari tokoh kartun, atau inspirasi dari tanaman, inspirasi dari hewan, atau dari sekeliling kalian. Banyak yang bisa menjadi sumber inspirasi. Jadi inspirasi itu tidak terpatok hanya dari referensi saja ya, berbagai sumber website yang kalian tahu di internet, tapi kalian bisa mengembangkan dari ide-ide yang ada di sekitar kalian yang berasal dari alam. Ini juga bisa dari bahan ya, misalkan korrugat atau kardus yang kalian tahu. Ini bisa difungsikan bagaimana penggunaan pengemasannya. Bisa dengan knockdown, bisa dengan merakitnya tidak menggunakan lem bantuannya, banyak pengembangannya. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Ibu cukupkan sekian untuk materi visual branding sesi ke-6. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.